Ibadah puasa buat teman-teman Bapak Ibu yang sedang puasa. Wah, udah hari keempat nih ya. Semangat ya, masih panjang tapi saya percaya kita semua amal ibadahnya juga udah maksimal dan walaupun lagi puasa tetap bisa semangat ya pada pagi siang hari ini. Nah, intinya pada hari ini kita mau membahas tentang networking. Networking made easy gitu ya. Jadi silakan sekali lagi Bapak Ibu, hari ini saya ditemani oleh banyak sekali speakers yang sudah siap untuk memberikan jawaban dan juga konsultasi terbaik buat Bapak Ibu semua. Nah, di akhir acara seperti luar biasanya kita sudah menyiapkan juga yang namanya lucky draw ya. Jadi Bapak Ibu tetap stay tune, jangan kemana-mana karena ada satu JBL headphone. Wah, ini kita nih mainannya sudah yang berhubungan dengan gadget, berhubungan dengan apa namanya ya, yang dibutuhkan, rata-rata dibutuhkan oleh kita semua pada hari-hari seperti ini. Yang serba virtual, ya memang sih sudah mulai ada yang berani offline, limited gitu ya, atau hybrid. Tapi ini satu proses adaptasi yang kita harus lewati bersama-sama. Kita percaya pokoknya 2021 kita harus capai target. Ya, udah bulan April nih Bapak Ibu, dan sebentar lagi udah mau Idul Fitri ya. Oke, kalau begitu langsung saja untuk membuka acara kita pada pagi hari ini sudah hadir Mr. James Pinto ya. Dia adalah Country Manager dari Net One Asia yang sudah siap memberikan opening speech. Namun sebelumnya, mari kita saksikan dulu yang satu ini. Sinex Metrodata Indonesia telah mencatatkan diri sebagai pemain penting dan terbesar dalam distribusi produk dan solusi teknologi informasi komunikasi lebih dari 4 dekade. Peran tersebut semakin kuat setelah pada 26 September 2011 dilakukan joint venture dengan Sinex Technology International Corp yang berbasis di Taiwan. Sehingga portfolio produk dan jangkauan wilayah pelayanan Sinex Metrodata Indonesia bertumbuh dengan cepat dan kualitas layanan pun semakin terpercaya, lengkap dengan infrastruktur bisnis yang dapat diandalkan. Semua itu menjadikan Sinex Metrodata Indonesia sebagai perusahaan distributor produk dan solusi teknologi informasi komunikasi terbesar di Indonesia dan berkelas dunia. Kehadiran Sinex Metrodata Indonesia telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dengan dilandasi oleh 3 nilai penting, yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Kami berkomitmen untuk mewujudkan perusahaan ini menjadi perusahaan distribusi produk dan solusi teknologi informasi yang berkelas dunia di Indonesia. Namun demikian, penghargaan yang paling besar yang kami miliki ialah kepercayaan dari para prinsipal dan mitra usaha kami. Bersama-sama dengan mereka, kami tumbuh bersama-sama menjalin kemitraan yang luar biasa, menjadi perusahaan yang kompetitif di Indonesia. Saat ini kami dapat mewujudkan salah satu visi kami membangun kemandirian dalam pengelolaan logistik, sehingga kami dapat menunjukkan kepada stakeholder bahwa kami sudah memiliki kompetensi utama dalam bisnis kami untuk mendukung mitra usaha dalam delivery barang yang lebih efisien. Dengan jangkauan pasar yang luas di Indonesia, SME dapat menyediakan jasa bagi para prinsipal untuk memasarkan produknya dan ikut menikmati potensi pasar yang begitu besar di Indonesia. Sebagai perusahaan distribusi terbesar dan terpercaya dengan kredibilitas perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kami terus berinovasi dan menerapkan sistem yang mutakhir dengan memiliki jaringan terluas di 20 kota dan melayani lebih dari 150 kota di seluruh Indonesia. Portofolio lebih dari 70 vendor teknologi kelas dunia, serta jaringan distribusi di lebih dari 4.500 mitra bisnis di Indonesia. Sebagai perusahaan distribusi terkemuka, Sinex Metrodata Indonesia menyediakan berbagai kemudahan bagi mitra bisnis dalam melengkapi kebutuhannya. Kami menyediakan ragam solusi dan produk teknologi informasi komunikasi terlengkap dan berkelas dunia, didukung dengan tenaga profesional dan bersertifikat. Logistik merupakan salah satu core bisnis Sinex Metrodata Indonesia sebagai distributor. Untuk itu, SME memperkuat pengelolaan logistik dengan warehouse management system yang dapat diandalkan, canggih serta mengadopsi sistem komputerisasi terkini dan juga menerapkan solusi transport management system guna mendukung proses pengiriman. Bisnis semakin berkembang, portofolio juga semakin bervariasi,
Tidak hanya perangkat teknologi informasi dan komunikasi, kami juga memasarkan produk elektronik lainnya. Demikian juga dengan ragam solusi yang kami miliki, antara lain IT infrastructure, cloud, software, dan Internet of Things. Sinex Metrodata Indonesia adalah mitra bisnis terpercaya yang maju dan berkembang bersama Anda. Baik, itu tadi ada Sinex Metrodata Indonesia. Okay, so I would like to present Mr. James Pinto. Hi, Mr. James. Hello, hi. Silakan, Mr. James. Okay, thank you very much. Maybe you can share my slide. On behalf of Net1 Asia, terima kasih semuanya. Thank you for spending your time today morning. And hopefully, I think today's event will highlight some of the key technological advances in SD-WAN, how SD-WAN can actually help your businesses to grow, develop. Sorry, can you show my slides? So before I actually go and start, I would like to thank Sinex Metrodata. I also like to thank David, for spending his time here to actually share with us a bit more in-depth into SD-WAN. And also later on, we have Ariel. Ariel will share a demonstration on VeloCloud SD-WAN and what are the benefits of SD-WAN. So I think today's event or today's activity will be full of very, very good information. So before I start, sebelum saya start, saya mau minta maaf ya, saya pakai bahasa English, campur dikit bahasa Indonesia ya. So before I start, I would like to go and share with you guys here today a bit more about Net1 Asia, who we are and what we do. Next slide, please. So for those who are new to Net1 Asia, previously, nama kita PT SKL Solusi. We've been in Indonesia since 2014. We are part of the Net1 Asia Group, which is a Japanese-based system integrator who has been around for a very, very long time. So we cover from network to systems in terms of delivering technology to our customers. Next slide, please. So the Net1 Asia Group, basically we comprise of a huge group. We have the channel business. We also have a focused business on what called multi-cloud software development or DevOps. We also do a refurbishment business. So it's called the green business, where we refurbish devices and resell to our customers. And we also are very focused on market research, that we have a team based in the US together and very close with all the various technological vendors who are there to actually discover and find out the latest trends and movement in the technological space in the world. So that keeps us as a business and organization ahead of the various competitors to be able to adapt and to be able to prepare technology for our customers in the future. So for Net1 Asia, basically, we have offices in Indonesia, Singapore, and Malaysia. These are our 3 ASEAN business. Other than that is the Japanese business. Next slide, please. So for us, we simplify with 4 pillars. We call the Asia pillars. One is that we create agile solution for our customers. And today is one of the solutions that we provide for the customers. The next one is to simplify IT operations. I think what you will see in today's presentation is how SD-WAN can help IT to simplify the operations. It makes it so easy for IT to manage and to be able to deploy their WAN that is really beneficial for their business. Next one is innovation integration, where we not only look at one solution, but we look at how multiple solutions can come together to deliver a solid solution to the customer. And one thing for us, we assure quality. For us, we are very, very focused on delivering Japanese quality. Next slide, please. So if you are keen to explore or to work closely together with us, yes, we do have a solution briefing center
we have a technical center. So basically, we are able to help you do POC, a proof of concept. We are able to help you design and manage your IT end-to-end. So we have all the facilities in our organization to help our customers to grow and to manage their IT infrastructure. Next slide, please. So I think to summarize today's presentation, basically one of the greatest challenge we have is WAN management, which David will actually share a bit more in his presentation later. What we are trying to present to you is that we would like to take SD-WAN, put it as a 24/7 solution as a service to you as a customer. And we have crafted between a special budget that enable you to rapidly deploy and manage it. And the third one is to give you the correct user experience that is needed for you as an IT operator or IT user. Next slide, please. So in today's presentation, we will address 5 key challenges. Number one is when we talk about networking, we talk about stability. Second slide, we talk about management. Third slide, for deployment. We talk about how we can simplify support and how we can manage the costs. Right, so these will be the 5 key challenges that we will address in today's presentation. The next slide, please. Okay, many people ask why SD-WAN is so important. Yep, this one will also be addressed. Can you go to the next slide, please? Because this is, from a WAN perspective, the customer only sees this, or should I say the user. So most of us here in today's presentation are IT. So normally our user will complain. They have access issues to application. They have internet issues. You can't access this certain application, this certain website. Internet is slow and multiple errors. So the customer only sees like 4 or 5 different things. But in the next slide, what you'll see is that as an IT, we see a whole lot of different things. We see a latency, uptime, how we're going to support the customer, multi-vendor approach. You have, Cisco, Microtik, FortiGate, and various different brands sticking together. The third one is how do you monitor it? How do you manage? And how do you provide a secure environment for your business and organization? So generally, this is what the IT people see that the users don't see, and this is what we will address today. The next slide, please. So to summarize, before I pass the mic to David, once again, I'd like to thank everyone for coming today. And in today's presentation, basically what you will see is that how we take network security, how we take Wi-Fi, how we take WAN optimization and edge routing, and we compress it into one single device or one single solution. So on behalf of Net1 Asia, thank you very much for spending today's morning with us. Thank you very much. I'll pass the mic to David. David, please. Yep. Hi, James. Yeah, thank you for this collaboration and the chance that given to Dell. Ya, terima kasih kepada SMI dan Net1 Asia yang sudah memberi kesempatan, mempercayakan kepada saya untuk sharing tentang SD-WAN, introduce tentang solusi SD-WAN. Ya. Apakah slide saya terlihat dengan jelas? Checking. Ya, hopefully terlihat dengan jelas ya. Saya udah di presentation mode sekarang. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya ingin coba kupas sedikit ya apa itu SD-WAN, dan tadi seperti James bilang SD-WAN hopefully akan merubah persepsi tentang internet ya selama ini, dan bagaimana SD-WAN sendiri. Jadi bukan internetnya ya, tapi internet memang harus diakui improve luar biasa ya, tapi intelijensi dan kemampuan teknologi SD-WAN ya yang akan membuat internet jadi
lebih reliable untuk melayani kebutuhan enterprise. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Nah, apa itu SD-WAN? Ya. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah mempelajari SD-WAN, ya. Tapi mungkin juga belum. Jadi izinkan saya untuk refresh sebentar, ya. Apa itu SD-WAN? Ya. Tapi saya ingin mulai dari situasi yang sebelum SD-WAN atau umumnya yang orang kenal dengan jaringan WAN sekarang itu seperti apa. Ya. Jadi saya akan mulai dari sini, ya, yaitu kondisi WAN yang umumnya dipakai di customer, ya, kondisi WAN yang umumnya dipakai di enterprise. Ya. Jadi ini kalau saya gambarkan, ya, rata-rata banyak perusahaan mereka mengandalkan jaringan WAN private. Ya. Di sini coba saya ganti dengan pointernya supaya lebih terlihat. Ya, oke, moga-moga terlihat. Sekarang pointer merah, ya. Nah, rata-rata, ya, enterprise sekarang atau perusahaan sekarang mereka bergantung pada teknologi private WAN. Ya. Sebetulnya dulu ada begitu banyak teknologi, ya, ada lease line, ada frame relay, ada dulu sekali ada X25, tapi teknologi tersebut lama-lama habis sehingga tinggal mungkin bisa dibilang tinggal MPLS dan Metro Ethernet, ya, Metro Ethernet, tinggal MPLS dan Metro Ethernet. Anyway, MPLS ini menggambarkan jaringan private yang disediakan oleh WAN provider. Ya. Kenapa private? Karena koneksinya sebetulnya hanya menyediakan, contohnya ya, dari branch ke kantor pusat, ya, arahnya jelas, ya, dari satu titik ke titik lain, ya, dan itu tidak terhubung dengan dunia yang lain. Artinya gini, kalau MPLS dibeli, langganan ya, nggak dibeli. Jadi service MPLS di subscribe, ya, ke satu provider, ya ini dedicated untuk company tersebut. Ya. MPLS bisa ke internet enggak. Ya, jadi contohnya dalam hal ini adalah kalau corporate memanfaatkan jasa layanan private WAN tersebut, MPLS tentunya, itu hanya untuk menyediakan komunikasi dari cabang, ya, ke kantor pusat. Ya, kemudian koneksi internetnya gimana? Dari kantor pusat ke internet. Ya, jadi ini tipikal sekali. Ya. Dan kalau kita lihat di sini perangkat-perangkat yang dipakai biasanya apa? Kalau terhubung dengan jaringan private semacam ini, router. Ya, ada router-router yang menghubungkan dari branch ke kantor pusat. Ya. Nah, kita lihat di sini saya gambarkan bahwa mungkin untuk cabang-cabang yang kecil mereka hanya pakai satu koneksi, ya. Tapi untuk cabang-cabang yang besar yang misalkan ini kantor regional begitu, ya, jadi koneksi itu jadi penting sekali. Mereka kan mulai pakai redundant connection MPLS, ya, jadi 2. Ya. Kalau orang mau redundant connection gimana dengan koneksi private ini? Ya mau nggak mau tambah link satu lagi begitu, ya. Jadi koneksinya ganda. Ya. So far so good dengan infrastruktur semacam ini, ya. Cuman ada beberapa situasi yang membuat operasi WAN itu di tim IT itu jadi berat begitu, ya. Kenapa? Pertama, MPLS ini karena dedicated mahal. Ya. Service provider itu membayar jutaan dolar untuk membangun infrastruktur MPLS mereka. Ya. Karenanya mereka sendiri juga harus men-charge services MPLS yang mahal ke customer. Ya. Dan selain itu apa? Teknologi yang dipakai untuk menghubungkan jaringan ini kalau kita lihat adalah router. Ya. Nah, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu familiar dengan router, teknologi router, saya punya di sini ada 4 cabang dan 1 kantor pusat. Ya, ada 6 router. Berapa banyak router yang harus set up? Ya, 6 ini. Ya. Konfigurasinya bagaimana? Ya, 6 ini. Ya, masing-masing harus set up sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau cabangnya hanya jumlah ini mungkin nggak masalah, tapi begitu cabangnya udah belasan, udah puluhan, ratusan, bisa dibayangkan betapa banyak burden yang harus
waktu yang didedikasikan untuk melakukan setup jaringan router semacam ini. Ya. Nah, eranya kemudian bergerak. Ya, koneksi ini so far so good. Ya. Tapi kalau kita lihat, ya, orang mulai memanfaatkan internet untuk apa? Ini kan cabang-cabang yang, wah ini kalau langganan internet langganan MPLS dua-duanya mahal. Ya, pakai internet deh untuk backup. Ya. Jadi ini internet dipakai bukan untuk lari traffic ke arah internet, tapi untuk buat secure tunnel dengan IPsec begitu ya, dari router ke kantor pusat. Ya. Nanti keluar ke internetnya gimana? Traffic dari cabang ini menuju ke internet tetap dari cabang ke kantor pusat, baru keluar ke internet. Ya. Jadi nggak jauh-jauh dari tipikal semacam ini begitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya, muncul era teknologi cloud. Ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang munculnya sekarang adanya di public cloud. Ya. Salesforce.com, nggak ada tuh namanya Salesforce.com yang on-premise diinstal di customer side, nggak ada. Ya. Layanan LinkedIn, ya, layanan Twitter corporate, Facebook corporate, ya, Amazon Web Service, ya, Amazon mungkin mulai sekarang mereka beberapa saat lalu mereka menyediakan layanan yang hybrid begitu ya. Tapi most of layanan-layanan yang lahir di internet, ya, kalau mau akses layanan tersebut gimana? Ya mau nggak mau harus punya akses ke internet. Ya. Sehingga apa kalau kita lihat kebutuhan akses internet itu bukan hanya untuk backup link lagi, tapi juga ya direct akses ke layanan-layanan yang ada di publik tersebut. Office 365 itu jadi satu milestone luar biasa yang mempengaruhi traffic ke internet juga, karena apa? Microsoft membuat Office jadi hybrid. Ya. Jadi hidupnya sebagian di on-premise, di PC-PC Anda, ya, tapi sebagian layanannya sebetulnya adanya di cloud. Ya. Jadi kebutuhan koneksi ke cloud atau ke internet ya jadi lebih penting. Ya. Sehingga apa? Kalau adanya cabang yang tadinya nggak merasa perlu untuk punya koneksi ke internet, sekarang mereka malah harus tarik koneksi ke internet. Ya. Nah kita lihat sekarang hampir semua kantor akhirnya apa? Punya koneksi internet semacam ini. Ya. Punya koneksi MPLS, punya koneksi internet, begitu. Ya. Sehingga apa? Manajemen bertambah lagi. Kenapa? Karena ada concern security sekarang. Ya. Pasang firewall. Ya. Internetnya tadi bukan hanya untuk backup link, tapi untuk dipakai koneksi keluar. Ya. Sehingga corporate mulai mikir nih, kalau trafficnya boleh keluar ke internet, orang bisa browsing ke internet. Ya, browsingnya untuk kerja ya, browsing menuju ke aplikasi-aplikasi yang ada di cloud. Ya. Artinya apa? Koneksi bersentuhannya ke internet jadi beda kan, jadi ada traffic keluar masuk, ya, sehingga dipasanglah firewall untuk mencegah attack dari luar. Ya. Nah, yang di manage jadi berapa perangkatnya? Tambah banyak lagi. Ya. Kemudian kalau kita lihat korporasi mungkin melihat, wah ini linknya sekarang macam-macam ini ya, MPLS-nya ada 2, internetnya ada 1, ya. Mungkin ada yang punya internet double lagi begitu ya. Perlu tools-tools lain ya, WAN tools untuk memanage ini supaya pemakaian jalur komunikasinya lebih efisien. Mereka pasanglah WAN load balancer. Ya. Kemudian ada perangkat yang namanya WAN optimizer ya. WAN optimizer dipakai untuk apa biasanya? Korporasi yang melihat wah MPLS itu mahal ya. Mereka mau squeeze bandwidth semaksimum mungkin supaya apa? MPLS yang 10 Mbps kalau bisa muat sebanyak-banyaknya. Ya, jadi ada lagi WAN optimizer. Ya. Nah ini challenge yang umumnya ditemui di lingkungan teknologi WAN di korporasi. Ya, begitu banyak perangkat yang di manage, ada jalur-jalur multiple link, tapi perlu perangkat-perangkat tambahan lagi untuk manage. Ya. Sampai so far so good ya, harapan saya ya. Nah, masih di slide ini, saya ingin kilas balik. Kenapa sih MPLS begitu banyak atau private WAN banyak dipakai oleh korporasi? Reasonnya sebetulnya ini, ya.
Moga-moga animasinya kelihatan. Ya. Saya tunjukkan di sini ada video conference. Ya. Nah, banyak korporasi memakai teknologi private WAN untuk MPLS karena apa? Mereka anggap itu reliable. Ya. Jadi karena reliable, mereka bahkan bisa pakai untuk komunikasi real time, ya, voice, video conference, begitu kan? Karena mereka pakai MPLS. Karena itu mereka pakai MPLS ya, karena mereka anggap reliable. Dan so far memang reliable. Ya. Nah, problem muncul saat apa? Saat kalau koneksi MPLS ini mulai nggak stabil. Ya. Mungkin kalau cabang yang mampu ya, karena biasanya kan pemakaian WAN gini kan di-charge-nya ke masing-masing kantor kan begitu ya. Kita lihat yang mereka punya MPLS 2 misalkan ya, mereka bisa yang satu bermasalah, satu take over. Gimana dengan site-site yang hanya punya koneksi MPLS dan internet? Teknologi router biasa ya umumnya tidak akan bisa menanggulangi kalau sampai terjadi apa gangguan di koneksi WAN, ya, sementara koneksi internet itu nggak stabil. Ya. Sehingga apa akhirnya video conference akan mulai terganggu untuk site-site yang tidak mampu mempunyai koneksi MPLS ganda tersebut. Ya. Nah, jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya, ya. Nah, ini sebetulnya ya salah satu yang dijawab oleh SD-WAN. Ya. SD-WAN itu singkatan dari SD-nya ya, itu software defined, ya, software defined WAN. Ya. Infrastruktur yang kurang lebih sama persis seperti tadi. Kalau kita lihat bedanya apa? Ini saya ganti dengan perangkat-perangkat SD-WAN dalam hal ini. Ya. Nah, SD-WAN itu memberikan begitu banyak kemudahan. Ya. Nanti kita lihat satu persatu. Ya. Tapi yang akan saya tunjukkan di slide ini khususnya adalah apa? SD-WAN itu punya kemampuan untuk pertama melakukan bundling multiple WAN connection. Jadi multiple MPLS, ada internet, ya, bahkan internetnya lebih dari satu, macam-macam teknologi, ya. Ada dedicated internet, ada broadband, ada 4G, semua bisa diutilize oleh SD-WAN. Ya. Dan yang terlebih penting apa? SD-WAN itu punya teknologi yang sophisticated, ya, yang memungkinkan apa? Kalau sampai jalur internetnya, jalur MPLS atau jalur main connection terganggu ya, bukan hanya satu ya, bahkan kedua jalurnya terganggu sekalipun, ya, itu mereka punya mekanisme yang akan otomatis dijalankan sehingga apa? Sehingga jalur komunikasinya ya seolah-olah itu tidak terganggu begitu. Ya. Jadi saya perlu garis bawahi ya, tidak semua SD-WAN bisa seperti ini ya. SD-WAN yang benar dan baik, ya, SD-WAN yang benar dan baik, yang berfungsi dengan baik, itu yang akan bisa mendeliver seperti ini. Ya. Nah, nanti kita lihat ya SD-WAN-nya seperti apa begitu. Ya. Jadi SD-WAN yang benar dan baik bisa mendeliver quality network, ya, walaupun jaringannya sendiri terganggu. Ya. Dan kemudahan yang dibawa oleh SD-WAN nantinya adalah kita lihat bagaimana secara manajemennya. Ya. Nah, kalau kita lihat SD-WAN kok bisa begini ya, bisa menangani koneksi jaringan yang terganggu sekalipun begitu. Ya. Cara kerjanya gimana sih begitu ya SD-WAN itu? Ya. Nah, sebelum kita sampai ke situ ya, satu hal saya ingin tunjukkan juga, SD-WAN itu mampu memberikan komunikasi yang dulunya hampir tidak terpikir sama sekali di teknologi routing tradisional. Yang saya gambar warna kuning ini, ya, ini brands yang pakai teknologi internetnya broadband. Yang satu dari IndiHome misalkan, yang satu dari MyRepublic. Saya bisa buat jalur komunikasi antar kedua site ini. Ya. Walaupun address broadband saya, ya, kalau saya pakai MyRepublic di rumah, saya nggak dapat dedicated public address kan. Teman saya misalkan yang di kantor lain dia pakai internet broadband juga dari IndiHome. Ini nggak akan dapat dedicated public address. Tapi bagaimana dua site yang tidak punya dedicated internet IP address itu bisa membentuk jalur komunikasi direct semacam ini. Ya. Nah ini juga hal yang SD-WAN bisa. Ya. Yang teknologi routing tradisional pasti akan challenge. Ya. Jangankan challenge, nggak bisa saya bilang ya. Teknologi
router dan firewall tradisional nggak akan bisa melakukan seperti ini. Ya. Nah, next kita lihat dulu kenapa SD-WAN bisa seperti ini. Ya. Nah, SD-WAN ya pada khususnya, ya, ini saya bandingkan ya antara teknologi SD-WAN dengan beberapa teknologi WAN tradisional. Ya. Karena apa? SD-WAN itu bisa melakukan itu semua ya, yang saya ceritakan tadi. Karena sebetulnya SD-WAN itu mengkonsolidasi, ya, sesungguhnya ya, SD-WAN itu mengkonsolidasi sekian banyak fitur-fitur dari teknologi WAN yang lain. Ya. Jadi di SD-WAN itu ada fungsi routingnya, ada fungsi firewall security-nya, ya, ada fungsi WAN load balancing-nya. Ya. Jadi kalau ada multiple link dia bisa manfaatkan semuanya dengan baik. Ya. Dan dia bisa optimize traffic-nya, dia mengenali aplikasi yang lewat, dia atur quality of service-nya, dia bisa melakukan TCP optimization, ya. Dan yang terpenting apa? Yang teknologi-teknologi WAN lain nggak punya. SD-WAN melakukan link quality monitoring. Ya. Jadi yang gambarnya hijau, ada kuning, orange, merah, dan hijau di satu site ini dan hijau di site lain ini ya, kuning, merah, hijau di site lain ini adalah link quality monitoring. Ya. Artinya apa? Sekian banyak saya punya link di sini, oleh SD-WAN akan dimonitor dari waktu ke waktu. Ini linknya layak nggak dipakai untuk melewatkan traffic. Ya. Kalau nggak layak, dipindahkan otomatis ke jalur yang lain. Kalau semuanya layak, trafficnya di load balance otomatis. Ya. Kemudian kalau link quality-nya tiba-tiba drop semua, dia akan melakukan remediation. Ya. Proses jitter buffering, proses forward error correction, ya, otomatis semuanya dijalankan. Ya. Dan itu apa? Perannya bukan network engineer lagi yang harus mikirin gimana setting itu semuanya ya. Enggak, di SD-WAN itu semuanya begitu once kita enable sekali ya, fitur-fitur tersebut, ya, itu otomatis SD-WAN akan menjalankan semuanya secara otomatis. Ya. Jadi link quality monitoring, ya, continuous link quality monitoring yang ditambah dengan macam-macam feature WAN teknologi yang digabung jadi satu, itu membuat SD-WAN yang baik dan benar akan menjadi satu produk atau menjadi satu solusi yang totally baru, ya, yang memungkinkan memberikan layanan WAN yang jauh lebih baik daripada teknologi-teknologi WAN tradisional. Ya. Saking reliable-nya apa? Bahkan kalau ya ini beberapa corporate ya, mereka bahkan berani mencopot teknologi private WAN mereka dan digantikan total dengan SD-WAN. Ya. Itu seberapa reliable-nya teknologi SD-WAN sesungguhnya. Ya. Nah, jadi kembali saya sampaikan tadi ya, ini summary-nya sebetulnya bahwa apa? SD-WAN itu mampu melakukan fungsi-fungsi VPN router ya, secure koneksi, melakukan fungsi WAN load balancing, fungsi firewalling, ya, fungsi WAN optimization, fungsi routing, semuanya dalam satu device, ya, semuanya dalam satu converged hardware yang hanya satu unit. Ya. Jadi imagine saya mengurangi manajemen 4-5 perangkat jadi hanya manage satu perangkat sekarang. Ya. Dan bukan berarti apa di dalam tetap ada firewall, di dalam tetap ada router, di dalam tetap ada perangkat, ada konfigurasi WAN optimization yang harus saya konfigur satu-satu. Enggak ya. Ini jadi satu animal baru sebetulnya. Kalau bisa dibilang yang memberikan layanan semua fungsi ini sekarang menjadi satu kesatuan. Jadi SD-WAN pertama apa? Mempermudah dari sisi operasi. SD-WAN juga memberikan alternatif baru sekarang. Ya. Bayangkan kalau tadinya korporasi tergantung dengan teknologi MPLS yang mahal, sekarang mereka bisa apa? Punya alternatif. Oke, saya pakai MPLS, saya pakai dedicated internet, saya pakai broadband, saya bisa pakai semuanya atau saya bisa pilih ya sebagian dari ini. Ya. Tujuannya apa? Saya mau dapat bandwidth yang lebih besar. Bisa. Ya. Atau
Oke, saya gantikan MPLS dengan multiple broadband internet dari different provider. Ya. Kan kita tahu sendiri ya, MPLS misalkan harganya 10 Mbps, mungkin bisa dapat internet 500 Mbps kali ya, begitu ya, untuk harga sewanya begitu. Ya. Nah, dapat dua-duanya kan, cost cutting, dapat performance yang improve juga. Ya, jadi ini hal-hal yang dibawa oleh SD-WAN begitu. Ya. Oke, nah sampai di sini saya ingin tanya nih pendapat dari bapak-bapak atau ibu dan ibu-ibu ya. Kalau lihat beberapa slide yang tadi saya tunjukkan, ya, jadi ini ada polling barusan muncul di pop-up layar bapak-bapak atau ibu-ibu. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu masih berpikir bahwa masih perlu nggak sih firewall yang kan ada tuh firewall yang ada UTM, antivirus di kantor-kantor cabang? Boleh dibantu dijawab, ya, ya boleh dibantu. Saya nggak bisa polling ya, jadi coba ya atau tidak atau mungkin masih dibutuhkan begitu, bisa coba tolong dijawab ya. Nanti kita lihat sama-sama hasilnya. Ya, saya tunggu pollingnya. Ya. Coba kita lihat. Ya, 5 detik lagi. Masih ada yang polling, masih ada yang jawab. Masih ada yang jawab. Ya. Ya, oke, coba kita stop. Pollingnya kita stop. Kita lihat hasilnya seperti apa. Boleh dilihat hasil pollingnya. Wow, ya. Mayoritas masih menganggap bahwa firewall dengan UTM atau antivirus di cabang-cabang itu penting. Ya. Sebagian bilang nggak penting, sebagian kecil ya. Kalau kita lihat antara yang yakin masih perlu dengan yang tidak atau ragu-ragu, itu 2 kali lipatnya. Bahwa katanya firewall yang advance dengan UTM atau antivirus masih perlu di kantor cabang. Ya. Oke, terima kasih masukannya. Ya, sekarang coba kita kupas ya, kita kupas. Nah, ini kira-kira ya, kalau orang dari cabang ya punya hubungan WAN seperti ini. Saya sederhanakan ya, linknya saya hilang-hilangin tinggal satu-satu. Ya. Ada yang terhubung ke internet, ada yang terhubung lewat MPLS dulu ke kantor pusat, baru keluar ke internet. Ya. Kita lihat apa yang klien user pakai rata-rata untuk mengakses aplikasi. Ya. Mari kita lihat. Pertama-tama kemungkinan ini kan, browser. Ya. Browser any flavor, mau Chrome, mau Chromium, Firefox, mau Safari ya kalau yang pakai Mac misalkan ya. Dari browser client ya terhubung ke facility yang ada di internet. Ya, kita lihat ya. Saya buka browser, saya ketik alamatnya begitu ya. Ini www.amazon.com. Saya kadang-kadang suka belanja di situ, makanya saya pakai contoh Amazon ya. Bukan sponsor ya. Nah, saya buka browser. Wait, waktu saya ketik www.amazon.com yang muncul apa? Kalau saya klik linknya HTTPS ya. Bukan HTTP biasa ya, HTTPS. S-nya itu apa? S-nya itu secure. Ya. HTTPS. Jadi apa? Komunikasi dari browser saya menuju ke Amazon, ya, itu HTTPS. S-nya itu apa? Secure. S-nya dari apa? SSL, Secure Socket Layer. Ya. Artinya apa sih? Artinya jalur saya dari browser saya sampai ke Amazon itu di-encrypt. Ya. Jalurnya itu sudah diamankan dari aplikasi loh, dari PC saya buka browser, saya pakai HTTPS. Jalurnya itu di-encrypt sudahan melewati router, muter-muter di internet kemana-mana, ya, sampai ke Amazon. Ya. Sehingga apa? Di tengah-tengahnya udah nggak bisa dibaca nih, ya. Secure, aman dari klien saya sampai ke Amazon. Ya.
Demikian juga kalau saya pakai aplikasi, ya, saya browsing dari kantor yang nggak punya direct internet access, ya, jalurnya lewat kantor pusat dulu, sama. Ini secure, di-encrypt ke kantor pusat, keluar ke Amazon. Ya. Sekali lagi apa? Ini jalur sudah dibungkus, di-encrypt lewat router, ya. Jadi router cuma ngelihat apa? Source dan destination address aja, di-encrypt semuanya menuju ke Amazon. Ya. Ini dari browser. Ya. Gimana kalau aplikasi-aplikasi ini? Nah, aplikasi-aplikasi yang ada di handphone, ya, kan kadang-kadang beberapa kantor memberikan layanan ini kan WiFi untuk apa namanya karyawan begitu ya, karyawan oke, akses dari handphone mereka begitu ya, pakai aplikasi-aplikasi di smartphone mereka begitu, untuk connect ke kemana? Ya ke aplikasi-aplikasi yang terpakai ini begitu kan. Kira-kira koneksinya gimana ya aplikasi-aplikasi ini ke layanan yang ada di internet juga kan begitu ya. Tokopedia, OVO, Shopee dan lain-lain ya. Kira-kira layanannya ini apa sih begitu ya? Layanannya kalau kita drill down ya, kalau kita lihat di protokol level, sebetulnya apa? Ini HTTPS juga. Ya. Jadi ya, mekanisme yang paling umum kita pakai itu sebetulnya semuanya disecurein. Sudah ya, bagus kan, secure. Ya. Kita lihat ya, kalau ada aplikasi bisnis sekarang, ada Exchange, Oracle, SAP. Ya. Kemudian saya pakai dari PC yang dipasang dengan dedicated Outlook, misalkan ya Oracle Client, SAP. Komunikasinya gimana? Ya, kalau Anda lihat, kalau Anda cek protokol yang dipakai klien Outlook, Oracle, SAP, semuanya itu secure client juga. Ya, secure client juga, semuanya di-encrypt. Ya. Nah, ini masalahnya sesungguhnya. Ya. Kalau ini di-encrypt untuk tujuan keamanan, ya, semenjak meninggalkan klien sampai ke tujuan atau sebaliknya, ya, kira-kira di tengah-tengahnya ini bisa lihat kontennya enggak? Kalau sudah dibungkus encryption. Ya. Kira-kira bisa lihat kontennya enggak? Enggak bisa jawabnya. Ya. Sehingga apa? Dari klien semenjak sampai ke tujuan, semuanya ini sudah dibungkus. Yang kelihatan hanya source, destination, kontennya sudah dibungkus, tidak kelihatan lagi. Ya. Nah, ini implikasinya apa? Implikasinya ke pertanyaan saya tadi. Ya. Jadi kalau saya tanya sekali lagi, ya, apakah UTM firewall di branch akan masih efektif atau tidak? Firewall yang ada antivirusnya, firewall yang ada Unified Threat Management, ya. Kalau saya tanya sekali lagi setelah saya present ini, kira-kira masih efektif atau enggak? Ya. Nah, saya straightforward, saya akan jawab ya. Kalau di kantor pusat, iya, masih efektif. Kenapa? Karena traffic kantor pusat ini apa? Biasanya ada server kan? Server yang terlalu berhubungan dengan dunia luar. Trafficnya in-out dari server ke dunia luar. Tapi dari branch, ya, sekali lagi, ya, ini kalau saya bilang, saya nggak mau straight bilang no, tapi saya akan bilang sangat-sangat diragukan. Dan sebetulnya jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang namanya advanced firewall semacam apapun, antivirus, ya, ini tidak bisa membaca traffic dari user menuju ke internet. Sama sekali nggak bisa. Kontennya sudah encrypted. Ya. Bukannya nggak bisa 100% ya. Bisa, tapi caranya rumit. Caranya apa? Traffic yang menuju ke firewall ini harus dibuka, dibongkar security-nya, sertifikatnya dibongkar, kemudian disusun ulang lagi pakai proxy untuk traffic keluar. Ya. Jadi apa?
rumit sekali kalau mau mengeksekusi ini. Ya. Dan setahu saya korporasi tidak akan menjalankan teknologi semacam ini. Ya. Yang mungkin dilakukan di mana? Di firewall corporate ya. Atau ya. Nanti kita punya sesi berikutnya ya, next time ada teknologi baru yang namanya SESI. Ya. Secure Access ya. Secure Access Service Edge ya. Itu adalah next step dari SD-WAN ya. SD-WAN itu footstep untuk menuju ke teknologi SESI ya. Jadi saya bilang key enabler. Tapi ya kalau mau saya jawab sekarang, apakah UTM masih valid di teknologi sekarang ya? Saya bilang enggak sebetulnya. Ya. Balik ke sini sekarang ya. Jadi saya nggak akan tanya lagi polling lagi, enggak, karena ya sebetulnya polling tadi untuk mengarahkan ini loh sebetulnya faktanya sekarang. Ya. Jadi back to SD-WAN lagi. Ya. Kalau kita lihat, jadi apa? SD-WAN ya, itu punya benefit apa sebetulnya? Karena dia mampu memberikan layanan tadi ya, layanan yang bagus begitu ya, WAN complexity-nya dikurangi, bisa aggregate dan traffic voice-nya bisa terlayani dengan baik. Perlu nggak advanced firewall atau UTM atau antivirus di SD-WAN ini? Kalau lihat user access tadi, ya. Nah, kira-kira bisa dijawab sendiri begitu ya. Kalau di cabangnya ada server dan servernya berkomunikasi dengan dunia luar, masih perlu mungkin ya. Tapi kalau servernya dari kantor pusat semua, ya. Kalau saya bilang UTM dan antivirus di sini mubazir ya sebetulnya ya. Nggak akan bisa lihat kok trafficnya yang lewat itu apa, nggak bisa lihat lagi. Ya. Oke, ya. Next ya. Nah, apa yang SD-WAN bantu? Ya, kemudahan apa yang SD-WAN tawarkan? Ya. Nah, ini saya kasih clue aja, nanti akan didemokan langsung oleh tim Net1 ya. Ini something yang saya capture betul-betul dari real customer ya, yang dua window di kiri ini. Ini saya capture betul-betul dari deployment yang dilakukan oleh Net1 bahkan ya. Jadi kita bisa monitor ya, kita dapat monitoring tool yang bisa memonitor perangkat-perangkat SD-WAN ini udah di-deploy di mana aja. Ya. Ini kita bisa drill down di mana aja lokasinya. Ada berapa banyak perangkat di area tersebut. Ya, ini kalau di zoom gitu kita akan lihat. Kemudian SD-WAN juga bisa memonitor quality ya, koneksinya dari satu site di mana. Contohnya ini ya, dari Batam terhubung dengan ada Telkom IndiHome, ada Telkom Astinet. Oh, ada MPLS-nya lintas Arta di sini ternyata ya. Kita bisa monitor ini ya. Kondisi linknya gimana, bagus enggak, terhubung atau enggak ya. Jadi ini next-nya adalah kalau kita lihat quality of delivery-nya ya, ini sayangnya saya nggak capture yang persis ini, tapi kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia memonitor terus dari waktu ke waktu ya. Internetnya seperti apa, MPLS-nya seperti apa ya. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau di sini tadi ada kuning, ada hijau, ada orange ya. Kemudian MPLS-nya rata-rata lebih baik kan begitu ya. Tapi kalau kita lihat SD-WAN dengan teknologi advance ya, advance-nya SD-WAN tadi, dia akan bisa, jadi yang hijau di atas ini apa? Enhancement yang SD-WAN buat. Walaupun linknya naik turun, ya, lihat ini di sini ada satu garis yang merah dan di sini merah semua juga, tapi di atasnya hijau. Ya. Artinya SD-WAN dengan algoritma advance-nya yang sophisticated mampu membuat bahkan saat kedua linknya bermasalah, tetap quality-nya terdeliver dengan baik. Ya. Jadi ini yang SD-WAN bisa tawarkan. Ya. Nanti akan didemokan langsung oleh tim Net1 ya, bagaimana layarnya ini. Ya. Nah, SD-WAN itu juga menawarkan sesuatu yang beda di mana apa? Ya. Tadi kan saya bilang yang namanya traffic dari user itu sebetulnya encrypted. Ya. Jadi nggak bisa dilihat lagi kontennya. Ya. Tapi SD-WAN itu bisa membaca header-nya. Ya. Jadi source, destination, kemudian aplikasi yang dipakai apa. Sampai situ kontennya nggak dilihat. Ya.
dia bisa melihat bahwa aplikasi-aplikasi yang lewat itu sebetulnya adalah ini. Ya. Jadi di dalam SD-WAN itu ada teknologi yang namanya business policy yang memungkinkan kita lihat trafficnya itu apa. Ya. Dia bisa mengenali, SD-WAN bisa mengenali, oh ini traffic ke arah Zoom, ini traffic ke arah Webex, ini user berusaha akses ke arah Azure, orang pakai kliennya SAP, pakai kliennya Oracle, dan lain-lain. Ya, semua bisa dilihat oleh SD-WAN. Ya. Dan by default ada policy, ya, tapi saya bisa juga rubah policy-nya. Ya. Contohnya kalau saya punya policy yang mengharuskan bahwa traffic internet hanya boleh pakai lokal internet, ya, nggak boleh nebeng traffic internet tuh ke kantor pusat dulu lewat MPLS, nggak boleh misalkan. Nah itu saya bisa buat policy-nya kayak gitu. Ya. Dan menariknya apa? Di sini saya beri contoh. Saya punya template ya. Di sini ada template cabang 3, versi 3 dan template cabang versi 4. Ya, perhatikan apa? Saya punya semua site yang memakai template ini. Ya. Artinya apa? Kalau misalkan saya mau rubah satu policy, cukup saya rubah di template, saya apply. Saya punya belasan, puluhan, ratusan perangkat WAN, tiba-tiba policy-nya akan ngikut semua. Bayangkan Anda melakukan perubahan tersebut di router. Ya, setengah mati itu. Ya. Jadi ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh SD-WAN dari sisi policy. Ya. Nah, kemudian juga SD-WAN menawarkan sesuatu yang mungkin selama ini tidak apa ya. Kalau kita set up router begitu ya, kirim router, kirim engineer kan begitu ya ke lapangan ya. SD-WAN itu bisa menawarkan zero touch provisioning. Ya. Jadi ini ceritanya ya, saya bisa set up ya, set konfigurasinya di orkestrator terpusat, perangkat itu di-ship kosongan aja. Di-ship ke customer ya. Nanti konekin ke internet ya. Tinggal nanti diaktifasikan ya. Udah perangkatnya nanti otomatis akan terhubung. Ya. Jadi apa? Yang mengaktifkan SD-WAN ini bisa jadi nggak perlu engineer, mungkin bisa jadi resepsionis, bisa jadi satpam di sana, cukup ya untuk mengaktifkan suatu koneksi WAN di kantor cabang. Ya. Oke, nah ini saya ingin cek sekarang ya, slide saya sampai di sini aja. Nah, nanti saya kembalikan ke apa namanya ke MC ya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya satu hal ya. Kalau ada pertanyaan semacam ini, coba tolong dijawab ya. Jadi nanti apa namanya dari SMI akan berikan apa namanya gimmicks ya. Kalau siapa yang bisa jawab paling betul dan paling cepat ya. SD-WAN itu bisa improve di ini aja di tempat chat aja ya. SD-WAN itu bisa membantu mempercepat IT operasi ya. Itu dari sisi mana aja ya. Satu, dia bisa mengaggregate MPLS link, internet dan broadband. Atau apa? Dia lebih cepat untuk deployment-nya ya. Atau karena masalah business policy ya. Atau semuanya itu. Ya. Jadi silakan dijawab ya sambil saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih. David Winarso sebagai Networking Business Manager Dell EMC Indonesia yang sudah menyampaikan introduction terkait Software Defined Wide Area Network ya. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa ada solusi yang sangat terintegrasi dan tentunya reliable sekali dari Dell EMC. Dan nanti setelah ini kita akan masuk ke demo ya. Jadi buat Bapak Ibu nanti yang butuh istilahnya nih demo ini kan menunjukkan seperti apa sih mekanismenya dan juga mungkin contoh-contohnya seperti apa, itu akan lebih kebayang seperti itu ya. Terima kasih Pak David. Dan untuk demonya sendiri saya akan kembali mengundang Mr. James Pinto. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan juga buat Bapak Ibu semua, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan tentang teknis, tentang layanan, atau mungkin kalau soal harga bisa nggak ya? Ya silakan aja ya. Nanti
Jika ada pertanyaan yang akan dipilih oleh Pak Panitia atau admin, akan kita angkat ke forum. Tapi bisa juga pertanyaan Bapak Ibu dijawab langsung di Q&A chat artinya atau di Q&A session nanti. Yep, thank you very much. I think David will need to go off soon, right? So thank you very much, David. So everyone, I think before I go to the demo, please stay tuned, right? Till the end of this presentation. We still have, I think, OFO voucher to give away, right? So you stay on throughout the whole presentation. We have 25 OFO vouchers that I think later on we will tell you how you can get your hands on the OFO vouchers. And if you have any questions, please do put it in the chat box and then we will update you. So just give me 1 second while I get prepared for the demo, yeah. Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Pak James. Ariel Rawung sebagai Technical Manager Net1 Asia juga sudah hadir. Wah, oke. Pak Ariel, halo, selamat pagi. Akhirnya jelas. Pak. Wah, koneksinya tadi agak challenging ya. Tapi sepertinya sudah much better. Silakan Pak Ariel. Ya, terima kasih Pak. Sebelum memulai demonya, ini saya izin share screen ya Pak ya. Jadi ada beberapa skenario yang tadinya sudah kita plan, cuman karena tadi ada kendala, jadi saya bertukar posisi dan skenario-nya sedikit berubah. Jadi di sini ada, kalau bisa dilihat teman-teman, ada beberapa skenario. Jadi nanti kita coba tes file over SD1 yang sudah kita setup di sini. Lalu nanti ada bandwidth manajemennya juga dan fitur-fitur Velo Cloud lainnya. Nah, untuk skenario testingnya, jadi di sini ada 2 site yang sudah ada masing-masing SD1-nya. Yang pertama itu ada, kita bisa namain dia HO ya. Jadi yang ini HO. Kemudian site lainnya adalah satu lokasi cuman pakai broadband. Yang HO ini kita pakai 2 GSM. Jadi di tempat yang HO ini nggak ada broadband, nggak ada dedicated, nggak ada MPLS, pure pakai dual internet GSM ya. Nah, jadi ini nanti kita bikin VPN site to site-nya antara internet GSM dan broadband aja. Jadi lalu kita tes dari situ ya. Ini kurang lebih seperti itu. Ini saya sharing sedikit juga. Jadi bisa dilihat teman-teman, kalau IP saya di sini itu 192.163.168.3 ya. Kelihatan ya. Terus bisa confirm, bantu confirm kalau kelihatan tuh screen-nya. James? Kelihatan ya, oke. Jadi di sini 192.168 segmen 3 ya. Oke, saya sharing lagi untuk yang apa namanya di site lawannya.
Nah, ini untuk di site branch-nya itu segmennya harusnya 192, 168, 16. Maaf, klik ya. 16, subnetnya size 24 ya. Jadi kalau saya itu tadi nih 16268 sekian ya. Jadi ini secara site-nya udah berbeda. Kita beda segmen juga karena untuk bikin satu site nggak perlu di satu segmen ya. Kalau untuk dua site berbeda. Jadi kita tes di sana itu ada laptop yang sudah connect. Ya. Jadi di sana itu sudah ada. Oke, saya sharing lagi untuk meyakinkan bahwa ini dua lokasinya ada. Sharing. Jadi bisa dilihat di sini ini lab kita ya, yang lagi kita testing sekarang. Jadi nanti ini site-nya satu site-nya itu ini webinar branch. Lalu yang posisi saya sekarang itu yang di HO yang GSM-nya dual GSM ya. Oke, kita cek ya ke sini. Ya, jadi di sana ada broadband Telkom. Lalu yang di sini, yang di tempat saya sekarang itu GSM juga. Ini nggak ada broadband, nggak ada dedicated ya. Jadi ini kita pakai GSM semua. Jadi bisa dilihat di sini. Oke. Ini DCHO. Jadi kalau DCHO itu networknya seperti harusnya sama dengan PC saya ya. 192.168.3. Jadi teman-teman bisa lihat ini laptop saya 192.168.3, lalu bisa dilihat si cabangnya ini konfigurasinya betul range ya. Range kita ke KO ya. Ya, HO ini 2 GSM ya tadi ya. Jadi nggak pakai broadband atau salah satunya itu ini. Jadi ini IP-nya sesuai dengan yang PC saya dapatkan ya. Karena pakai DHCP aja jadi 192.168.3. Oke. Kalau di ping ini masih running sekarang, masih running. Ping. Oke, kita ping lawannya. Lalu sekarang kita coba ya, testingnya adalah demonya adalah kita coba cabut satu koneksi internetnya. Nanti untuk cabut koneksinya ini nanti dibantu rekan saya Guntur. Tur, bro. Oke, bisa dicabut dulu satu koneksinya kita lihat ya. Ini jadi koneksinya teman-teman GSM to broadband ya. Lalu kita cabut. Oke, ada sedikit delay di sini kemungkinan udah sempat drop tadi. Oke, coba kita cek. Nggak ada RTO ya. Oke, nggak ada RTO. Kita cek di orkestratornya. Itu yang tadi dua koneksi itu apakah sudah drop atau belum? Tadi sudah dicabut ya ketika kita testing itu sambil ping. Oke, ini sudah kelihatan ini Telkomselnya yang dicabut. Itu lihat tuh ya. Oke, jadi satu link sudah kita cabut GSM-nya.
Ini nggak ada RTO. Ah, ini ada nih, sempat drop ya. Tapi pada saat kita cabut tadi nggak ada RTO, cuman latensinya langsung naik. Ya itu memang cukup wajar kalau saya bilang karena ini GSM ya, nggak bisa kita compare sama dedicated ya. Oke, jadi sekarang teman-teman bisa lihat, ini saya sharing ini, kelihatan ya. Oke, kita Telkomselnya sekarang kita upin dulu, lalu nanti Indosatnya kita drop, kita offin, kita gantian ya, linknya kita gantian, nanti kita lihat ini dengan internetnya si Indosat langsung unstabil ya. Saya kita cek Telkomnya sudah up atau belum. Masih down ya. Tapi dia sudah membaca, ini ada statusnya di sini. Ya bisa dilihat ya prosesnya ketika satu link itu jadi nggak stabil ya, karena mengandalkan Indosat doang maksudnya ya. Nah ya kalau GSM ya bisa dimaklumin lah. Tapi kalau VPN atau dedicated internet harusnya ini sudah bisa kita eskalasi ini ke providernya. Oke, jadi sekarang bisa dilihat ini Telkom sudah up nih. Lalu kita masih ping laptop yang ada di site lawan. Sekarang kita cabut yang Indosatnya. Bro Guntur boleh dibantu? Ini sambil di ping ya. Oke, sudah off ya Indosatnya ya. Udah kelihatan ya, tapi pingnya masih replay ya. Pingnya masih replay. Jadi nggak ada putusnya. Oh, berarti bisa dibilang, bisa dikatakan bahwa di lokasi yang saya ada sekarang ini, link Telkomsel lebih stabil. Meskipun dia single link sekarang, tapi nggak seperti tadi ya, ketika single link dengan Indosat, ada sedikit putus-putus. Jadi gitu. Jadi ya ini contoh salah satu fitur SD-WAN itu auto file overnya. Seharusnya itu no RTO ya. Karena memang file overnya itu dalam subsecond ya, jadi nggak kelihatan sama kita file overnya. Oke, kita lanjut ya ke nextnya itu demo berikutnya adalah seperti ini. Bro Guntur boleh dikonekin lagi. Oke. Oke, coba kita cek. Oh ya, ini sudah. Jadi sekarang teman-teman, dua link GSM-nya udah ready ya. Kita coba, kita bikin satu policy. Jadi ini teman-teman ya, jadi sambil kita apa namanya, saya ingin teman-teman bisa melihat fitur orkestratornya si SD-WAN VeloCloud ini, bahwa kita sangat-sangat mudah sekali untuk mengkonfigurasi, membuat suatu policy. Jadi di sini ada, teman-teman bisa lihat ada source ini source IP address atau apa ya.
VLAN, interface, IP address, terus destination-nya. Jadi bisa kita di sini kita bisa custom dengan sangat mudah. Application-nya juga di sini macam-macam ya. Bisa kita kita ketik aja, misalnya kita mau manage traffic YouTube dan yang lain-lain. Nah, di sini kita udah ada satu policy. Oh, ini ya. Jadi saya punya file di Google Drive. Jadi polisinya ini udah kita bikin Google Drive. Oh ya, ini masih pakai rate limit ya. Tadinya ini kita pakai rate limit. Karena memang karena GSM ini kalau kita tes download itu kencang sekali. Nah, ini seperti ini dulu. Oke. Nah, kita sudah bikin satu polisi seperti itu aja polisinya, lalu kita coba download ya. Nah, ini saya ada file lagu ini. Kalau teman-teman mau nanti bisa saya sharing. Nah, ini cuma buat demo aja ya. Jadi ini filenya sekitar 184 MB. Jadi kita coba download aja. Kita lihat hasil downloadnya. Nah, seperti ini. Speednya sekarang itu di sekitar 2,2 Mbps ya. 2,1, 2 ya sekitar itu ya. Oke. Oke. Kita tunggu sampai selesai aja ya. Lalu nanti di demonya adalah kita akan pasang rate limitnya. Itu gampang sekali teman-teman. Kita asumsi ini average-nya 2,2 lah ya, 2,2 Mbps. Kita konfigurasinya. Nah, ini di sini ini ada Google Drive. Yang tadi kita coba pasang rate limitnya. Ini kita bikin ekstrim aja ya, 1 Mbps. Lalu kita lihat efeknya ya. Nah, jadi secepat itu gitu loh. Kalau di SD1 kita setting rate limit, kita manage bandwidth operasional kantor kita atau customer kita ya teman-teman. Oke, sudah save. Kita tes download lagi. Jadi saya download. Sebentar ya. Masih ya, sharingnya. Sekali. Oke. Nah, jadi bisa kelihatan ya. Begitu kita rate limit itu file yang kita langsung kita download drop ya. Jadi ini contoh aja bagaimana fungsinya VeloCloud SD-WAN itu. Kita mau manage traffic, kita bikin bandwidth management cabang kita atau customer kita itu sangat mudah ya. Hitungan detik menit lah.
Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kelihatan ya perubahannya signifikan ya. Saya nggak usah nunggu ini karena pasti Pak lama, jadi kita langsung ke next aja ya. Nah teman-teman, ini yang perlu, yang pengen saya sharing juga adalah selain tadi file overnya, fitur-fitur SD1 itu sebenarnya sangat banyak. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan Pak David juga, Pak James. Teman-teman bisa lihat di sini bagaimana fitur firewall-nya SD1 juga ada. Ini customnya sangat gampang ya teman-teman ya. Mungkin ini ada yang biasa config di policy apa, role-nya Palo Alto, FortiGate. Jadi kalau di Velo itu simple seperti ini ya. Kita tes YouTube ya misalkan. Jadi misalkan kita mau blok YouTube. Oh jangan tuh YouTube, yang lagi rame itu TikTok ya. Kita mau blok nih TikTok nih biar nggak makan bandwidth ya. Jadi ini itu ada ya, kebaca. Jadi tinggal kita firewall-nya mau kita allow atau kita drop aja. Seperti tadi YouTube ya. Kita harus ganti. Ya, jadi kurang lebih seperti itu aja. Sangat simpel ya, teman-teman bisa lihat. Jadi kita manage firewall, kita manage business policy. Business policy ini itu kayak kalau biasa kita dengar tuh QoS lah. Nah ini smart QoS-nya SD1. Ini sangat-sangat simpel. Terus konfigurasinya juga teman-teman bisa lihat di sini menunya friendly sekali ya. Baik kalau teman-teman network engineer di sini pasti langsung paham lah ketika melihat ini ada VLAN, IP address-nya, network-nya. Terus nanti di bawahnya itu assign VLAN-nya, port RAM-nya di sini ada. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu, oh iya, dia juga SD1 ini orkestratornya ini udah kan dia single portal, jadi monitoring pun ada di sini, monitoringnya di sini bisa teman-teman lihat ya di kiri atas itu pojok atas kiri monitor, terus ini menu konfigurasinya, lalu dia juga udah include sama menu diagnostiknya ya, jadi di sini ada remote diagnostiknya, jadi branch mana yang mau kita cek, kita lagi troubleshoot, jadi kalau kita coba ingat-ingat use case kita di sehari-hari di tempat kita masing-masing ya, dengan kita compare dengan fitur yang dipunya oleh SD1 ini itu sangat-sangat tadi disampaikan Pak David, bagaimana seorang IT itu bisa memanage waktu dengan baik, dia troubleshoot-nya jadi lebih mudah. Paling sering itu case-nya itu kalau customer itu pelanggan kita ya biasa katakan lemot ya. Nah itu kalau kita sebagai network engineer itu pasti memang akan solve, tapi butuh waktu effort yang nggak sedikit, cukup besar. Nah kalau dengan SD1 ini hitungan menit langsung ketahuan problemnya apa. Karena komplit sekali toolsnya, ada monitoring bandwidth-nya, real time bandwidth, pemakaian bandwidth itu ada. Bahkan sampai di level user juga, usage-nya itu bisa kelihatan. Jadi sekilas dari saya untuk fitur-fitur SD1 seperti itu. Mungkin nanti teman-teman mungkin ada yang tertarik mau nyoba SD1, monggo bisa dikoordinasiin ke Pak James. Nanti bisa kita kasih perangkat di POC-in mungkin. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasannya ya teman-teman ya. Saya kembalikan ke Pak James. Thank you very much. Terima kasih Ariel, terima kasih semuanya. I think to summarize our SD-WAN as a service offering, if you need any help and assistance with actually trying out our SD-WAN services, please do contact us. We will follow up with with you on how SD-WAN can be used in your organization. So I think that's all for us at Net1 Asia. On behalf of Net1 Asia, thank you very much to Metro Data team. Thank you very much to the Dell team.
maybe you can, the host may want to carry on. Okay. Okay, thank you, Mr. Ariel Raung as Technical Manager of Net1 Asia, and also Mr. James Pinto as Country Manager of Net1 Asia. So, Bapak Ibu semua, kita sudah melihat tadi penjelasan dan juga sedikit demonstrasi gitu ya. Dan sedikit banyak pastinya Bapak Ibu jadi punya bayangan bagaimana SD-WAN ini bekerja di Dell. Nah, selanjutnya karena ada beberapa pertanyaan nih ya, dan tentunya ini adalah pertanyaan yang terkait dengan teknis, nanti kita akan rekap. Mungkin kita tidak punya waktu cukup untuk bisa menjawab satu persatu, tapi sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan nanti rekap dan kami akan forward nanti ke tim Net1 Asia untuk bisa dijawab secara personal gitu ya.